Oke, ya. Kita akan teruskan yang kemarin. Yang kemarin kita sudah membahas tentang instalasi Laravel, ya, instalasi sampai selesai, ya. Dan konfigurasi database, ya, sudah kita setting di NV, yang mana database saya adalah toko kelontong dengan tabel customer. Nah, itu sudah kita set di nv.nv, ya. Oke. Oke, ya. Ini kita siapkan, silakan sudah disiapkan editornya, ya. Plus Laravelnya yang kemarin sudah kita install. Nah, oke, yang kemarin gagal install, saya harap sekarang sudah install secara penuh 100% dan tidak ada error, ya. Kalau misalkan kita uji, ya, Laravelnya ini, kita buka SAM-nya. Toko online. Terus config hero. Oke, ya. Jadi Laravel yang kemarin sukses, tampilnya seperti ini, ya. Yang berikutnya perlu kita cek lagi, ya, untuk database-nya. Connection MySQL, hostnya adalah localhost, ya, portnya adalah 3306, DB database-nya adalah toko kelontong, username-nya adalah root, password-nya adalah kosong, ya. Kemarin kita juga sudah membuat apa itu namanya, model, ya, model dengan nama customer user. Nah, customer usernya seperti ini, ya. Oh, ini kayaknya ada kesalahan ini, public. Oke. Nah, model sudah ada, ya. Controller juga kita kemarin sudah membuat, ya. Nah, ini controllernya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah setting apa ini namanya, setting ini, ya, setting model. Nah, maka kita bisa membuat controllernya, ya, membuat controllernya. Nah, ini yang pertama adalah di sini rencana kita mau menampilkan, ya, kita menampilkan dulu, ya. Coba kita belajar menampilkan dulu. Nah, cara menampilkan seperti halnya sudah kalian praktekkan dulu, ya. Nah, di sini kita harus membuat function, ya. Kita membuat function, misalkan namanya get customer. Oke, ya. Oke, get customer.
Baru setelah itu kita akan membuat variabel namanya data customer. Oh, sorry. Sebelum kita nge-get data, alangkah baiknya di sini kita use ya. Use model, up ring model garing customer model. Nah, ini ya. Use up models customer models customer model ini ya. Nah, baru di sini kita tuliskan customer model lalu get. Nah, seperti ini ya, seperti kita praktekkan dulu. Lalu baru di sini akan kita return respon JSON. Misalnya mau langsung, monggo customer. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Nah, setelah ini kita buat ya, maka kita akan mengatur routing ya, routes ya. Nah, ini routes ini. Oke, kita cek dulu namanya customer controller get customer ya. Oke, kita menuju ke API. Nah, di sini akan kita buat route get get customer. Nah, seperti halnya Laravel 8 ya. Nah, maka di sini kita harus nge-use dulu ya. Use up controller HTTP dulu ya, HTTP controllers controllers ya, controllers, lalu nama kontrolnya customer controller ya, customer controller. Nah, ini oke, di sini akan kita tulis customer controller slash baru koma. Kita akan memanggil fungsinya get customer. Kita cek besar kecilnya get customer. Oke, besar ya. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang baru kita akan coba uji ya di Postman ya. Postman atau web boleh ya. Ini kan tidak ada header dan tipe post ya. Ini get ya. Boleh kalau misalkan Postman kita pakai Postman aja. Jadi di sini silakan buka Postman. Postman saya ada di Chrome soalnya. Oke, nah sekarang kita akan coba localhost. Punya saya memang ada portnya ya, punya kamu pasti nggak ada. Nah, silakan sesuaikan. Toko online public get customer. Nah, error udah biasa ya, nggak apa-apa. Kita akan error ini ternyata tulisannya ada yang salah ya, ini ya.
Nah, ini ada yang salah ya. Oke, kita akan benarkan. Nah, ini ya, controller ya, controller. Oke, kita akan coba lagi. Loh, ada yang mati ini ya, database-nya. Oke. Saya coba lagi. Nah, oke, berarti ini kalau tidak ada error, maka ini sukses ya. Tapi nggak tahu, ini datanya kan masih belum ada. Sekarang coba kita isi datanya ya. Kita isi. Oke, Budi Gunawan, Malang, username Budi, password Budi. Oke, kita kirim. Oke, sekalian ada 2 ya, lebih dari 2. Biar nanti artinya kalau misalnya kita tampilkan di front end bisa tampil lebih dari 2. Sugeng. Oke, kita kirim. Oke ya. Nah, silakan kalian tambahkan ya isi data tabelnya. Nah, ini sudah tampil punya saya. Oke. Nah, sekarang kita akan menuju ke ini ya, ke front end. Oke, ke front end yang sudah kita buat kemarin. Ya, ini ya. Kita uji dulu lah. Mungkin takutnya ada yang nggak cocok. Nah, di sini localhost foo.cdn. Nah, ini yang kemarin ya. Oke. About. Nah, ini ya. Nah, di sini rencananya mau saya tambahkan menu ya untuk menampilkan customer ya. Jadi saya tambahkan menu untuk menampilkan customer. Oke, sekarang kita akan tambahkan ya. Jadi cara menambahkan adalah yang pertama yang pertama kita mengeset dulu ini ya. Mengeset dulu ini ya. Nah, oke, kita set dulu ya, biar nanti bisa langsung kita ketik skripnya. Nanti rencananya menunya apa misalkan halamannya. Misalkan halamannya filenya namanya adalah tampil customer. Oke ya. Filenya namanya tampil customer.js ya. Oke. Ini belum kita buat ya, belum kita buat, nanti kita akan buat tampil customer.js. Oke. Nah, baru kita akan membuat file namanya tampil customer.js biar nggak lupa. Ya, ini ya, silakan. Tampil customer.js. Ya. Nah, baru sekarang kita akan membuat file namanya tampil customer.js di folder JS ya, karena di sini arahnya JS garing tampil customer, maka di sini kita akan buat file di dalamnya JS.
kita simpan. Nah, ini ya. Kita simpan, tampil customer.js. Oke. Seperti kayak kemarin ya. Jadi kemarin kan ada home, ada about. Nah, sekarang di sini namanya adalah customer misalkan. Sorry. Namanya get customer lah, ya nggak apa-apa. Ini kita uji dulu ya, nggak langsung anu ya. Ini kita uji dulu. Hello, misalkan. Ya. Hello customer. Nah, di sini kita uji dulu nanti, baru kalau sudah tampil semua, nggak error, baru nanti akan kita isi data-datanya. Oke. Nah, ini kita buat seperti ini ya. Ini hanya nanti nguji, nanti baru akan kita ganti isinya ya. Ini namanya adalah get customer ya. Ingat, get customer. Nah, jadi sekarang kita akan menuju ke app ini ya. Nah, di sini akan kita tambahkan ya. Di sini akan kita tambahkan path ya. Misalkan get customer ya. Get customer, lalu ini sama dengan nama variabelnya ini ya. Nah, ini sama dengan nama variabelnya ini. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Seperti ini. Nah, untuk kelanjutannya ya, kita akan coba. Oh, sebentar, kita cek dulu ya API app.php, app.js-nya apa sudah ini. Nah, ini kita tambahkan ini ya. Nah, setelah itu ya, setelah kita sudah setting halaman ya, include script-nya di index.html. Nah, sekarang kita akan tambahkan ke sini ya, menu ya. Kita akan tambahkan menu di sini. Nah, misalkan di sini dokumentasinya saya ganti. Get customer ya. Get customer. Ini kita ganti tadi namanya apa? Get customer. Nah, ini nama ini get customer sesuai dengan yang ada di app.js. Ini ya. Get customer ya. Harus sama dengan ini. Oke. Nah, sekarang akan kita cek bisa apa enggak di sini. Kita refresh. Nah, di sini berubah ya. Di sini home tampil, about tampil. Nah, customer-nya yang nggak tampil. Nah, akan kita cek ya. Sebagai elemen. Kayaknya sih nggak ada apa-apa ya. Mungkin ini cuman hanya tampilan. Kita cek dulu di sini ya. Ini get customer. Ini sudah ke sini tampil customer. Oke, kita menuju ke sini. Path get customer komponen. Oke. Oke, get customer. Get customer sudah. Oh,
Sorry, ada yang kurang kayaknya ya. Ada template-nya ya. Nah, di sini ada template-nya seperti ini ya. Hot template. Nah, ini maksudnya. Nah, kayak gini ya. Kita samakan. Oke. Kalau mau pakai petik satu apa petik miring, monggo ya. Nanti ujung-ujungnya kita pakai itu juga nanti ya. Kita akan coba dulu ya. Masih belum bisa. Kita Oke, tadi nggak tampil itu Ctrl Shift R ya. Nah, jadi Ctrl Shift R itu menghapus case-case yang sudah kebaca, nanti akan diganti yang baru ya. Ctrl Shift R. Oke, nah berarti ini sudah siap ya. Nah, skripnya yang diganti tadi adalah ini ya. Oke, nah ini jadi dikasih template ya, jangan lupa karena ada template-nya ini, ada kata-kata template-nya ini adalah ciri khasnya Foo ya. Oke. Nah, di sini desainnya akan kita ganti ya. Seperti layaknya ada di about atau home. Nah, ini ya. Akan kita ganti desainnya. Nah, seperti ini ya. Silakan. Di sini akan kita ganti judulnya. Kita align center data customer. Nah, ini ya. Data customer. Lalu berikutnya di sini akan kita kasih tabel ya. Tabel. Oke. Nah, jangan lupa agar tabelnya bagus, akan kita kasih class ini. Table, over, table, strip. Ya, ini adalah kelas-kelas dari Bootstrap yang mungkin bisa mempercantik tabel ya. Jadi kalau misalkan kamu ingin lebih jauh, maka silakan kunjungi aja Bootstrap doc-nya ya untuk masalah tabel, cara membuat tabel. Nah, di situ banyak sekali pilihan-pilihan desain-desain tabel yang mungkin bisa kita ambil. Jadi tinggal kita ambil kelasnya saja, nanti akan jadi ya. Itu. Lanjut aja. Nah, di sini akan kita kasih t-head. Ya, t-head ini biasanya digunakan di dalamnya judul, kolom-kolom judul ya, judul-judul kolom. Ini. Ini nomor. Ini nama. Customer. Ini alamat. Ini username.
Ini password. Lalu di sini akan kita tambahkan aksi, ya. Nah, aksi ini nanti isinya adalah tombol ya. Dari tombol update, delete. Nah, biasanya seperti itu. Aksinya ini delete sama delete. Delete sama update. Oke, seperti ini dulu. Silakan dikerjakan dulu ya. Nah, oke anak-anak. Di sini kita lihat ya, hasilnya harus seperti ini ya. Jangan sampai tidak. Ya. Kalau nggak tampil, Ctrl Shift R ya. Ctrl Shift R. Data customer. Nah, di sini gimana caranya menampilkan di sini? Nah, sekarang kita akan menggunakan Axios ya. Jadi library Axios. Library Axios ini nanti bisa di-download atau bisa seperti ini. Nah, sama saja. Bisa di-download scriptnya atau online. Nah, di sini kita akan coba ya. Browsing Axios. Axios CDN ya. Nah, Axios library. Axios HTTP. Ya, monggo lah. Ini kalau ini cara-caranya ya. Ini cara-caranya sama link URL-nya juga ada. Coba kalau misalkan kita buka ini ya. Kita buka sumbernya. Nah, ini Axios ya. Nah, instalasinya kalau kita pakai ini monggo. Nah, tapi di sini kita akan coba menggunakan ini ya. CDN ya. Kita menggunakan CDN. Using UNPKG, monggo. Ini sama ya, ini sama ini sama. Sama aja. Misalkan kita pakai inilah ada pokoknya. Biar sama UNPKG ya. Nih. Kalau mau offline monggo di download scriptnya. Sama seperti dulu ya. Nah, seperti ini ya. Axios. Kayak gini. Oke, kita sudah menginsertkan ini ya, Axios. Nah, kalau kita jadi Axios ini nanti digunakan untuk nge-get data ya, nge-get data, update, insert, delete dan sebagainya itu semuanya menggunakan Axios. Ya. Jadi untuk nge-get URL, nah biar bisa dieksekusi itu menggunakan Axios. Kalau misalkan di JavaScript itu jQuery itu namanya Ajax. Ya. Oke, nah sekarang kita akan langsung menuju ke sini ya. Tampil customer. Ya, tampil customer. Di sini kita akan nyekrip dulu ya. Nah, caranya seperti ini. Jadi, kita akan lanjut di sini. Nah, ya. Kita akan lanjut di sini. Di koma ya, koma. Ini. Nah, di sini akan kita kasih script nah, seperti ini. Bentar. Biasanya gini ya. Nah, gini ya. Return. Kita lihat anunya. Aku lupa. Oh ya, benar ya. Ini. Oke. Nah, berhubung nanti kita akan menampilkan data customer ya. Data customer. Maka di sini akan kita inisialisasi dulu, deklarasikan dulu ya, untuk variabel yang akan menyimpan customer-nya. Jadi di sini data customer. Posisinya adalah kosong. Kenapa kok kita menggunakan array? Karena nanti datanya menyimpannya lebih dari satu data. Ya. Kalau kita hanya gini aja, ini artinya adalah menyimpan hanya satu data.
ya. Kalau kayak gini maka ini artinya adalah kita mendeklarasikan array, ya. Variabel array ini adalah statusnya adalah array, ya. Nah, karena simbolnya seperti ini. Oke. Nah, jadi ketika kita jalankan itu maka secara otomatis data customer itu posisi kosong, ya, posisi kosong. Lalu berikutnya kita akan membuat metode, ya. Kita akan membuat metode. Nah, kita akan buat metode di sini. Nah, di sini kita menggunakan Axios. Nah, berhubung Axios ini masih ada proses loading, ya, untuk membaca data, baru kalau sudah selesai membaca data, baru akan mengeluarkan respon, maka kita harus menggunakan asinkronos, ya, asin gandengannya await. Nah, itu fungsinya adalah jadi pemanggilan data ke backend itu selesai dulu, baru nanti akan diteruskan script berikutnya. Nah, itu namanya asin await. Jadi intinya gini ya, JavaScript itu kalau misalkan dijalankan, itu scriptnya berjalan bareng-bareng. Ya, itu seperti itu JavaScript. Jadi beda dengan PHP. PHP itu ketika dijalankan, itu scriptnya itu akan diproses dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah, ya. Kalau misalkan dari atas saja error, maka di bawahnya pasti akan error, ya. Nah, jadi di bawahnya itu akan diproses setelah di atasnya sudah diproses. Nah, itu yang PHP. Kalau yang JavaScript beda, ya. Jadi kalau JavaScript itu barengan. Jadi kalau misalkan diproses semua, nggak nunggu yang di atasnya. Nah, itu JavaScript ya. Oleh karena itu, berhubung kita mau menge-get data itu membutuhkan waktu, ya, maka kita harus intinya adalah yang kita nge-get data itu harus selesai dulu, baru akan diproses di bawahnya. Nah, itu kita menggunakan asinkronos, ya. Nah, jadi kita membuat metodenya adalah kita kasih asin. Coba tulisannya, coba ini saya punya dokumentasinya ya. Ini, nah kayak gini ya. Jadi metodenya kita kasih asinkronos. Nah kayak gini ya. Get customer. Ya, get customer. Nah, seperti ini. Baru di sini sebentar. Ya, nanti benar. Oh ya. Jadi di sini respon await. Oke. Axios get ya. Nah, kayak gini ya. Jadi di sini metodenya asinkronosnya ditaruh di sebelumnya function, lalu awaitnya ditaruh di sebelumnya Axios. Nah, baru di sini URL-nya ya. Di sini URL-nya di sini akan kita get itu berdasarkan ini ya, Postman yang sudah jalan seperti ini ya. Nah, ini scriptnya ini akan kita copy ya. Oke. Taruh di sini. Ini jangan lupa dikasih HTTP ya. Nah, biar lengkap. Yes. Oke. Pak, codingan saya error yang ASYNC itu, Pak. Apa-apa? Codingan saya error yang ASYNC itu. Asin. Asinkronos itu ya. Errornya apa? Ini tulisannya kayak gini ya.
Setelah ini baru kita akan coba konsol. Kita akan coba rest ya. Nah, ketika kita jalankan ya, maka secara otomatis ini ya. Jadi ini ya, data-datanya ini akan tampil di ini di konsol ya. Nah, jadi ini console.log ini gunanya untuk ngetes apakah datanya tampil apa enggak ya. Oke, akan kita coba dulu ya. Habis ini kita akan yang error-error. Sebentar. Ini ya. Nah, oh ya, ini punya saya juga error. Coba saya coba Ctrl U. Ini apakah jalan? Oke, scriptnya jalan. Oke, kita inspect elemen. Oke, di sini get customer not defined. Kita cek. Oh, ini. Get customer not defined. Oke, kita lihat ini. Oh, ini ya ya. Ini errornya ini. Langsung. Oke, kayaknya sih ketika penulisan ini ya. Get customer. Kita coba seperti ini aja. Oke. Nah, ini nggak error ya. Kita pakai yang kayak gini aja wes. Biar mudah. Intinya sama kok ya. Penulisan metode ya. Penulisan metode itu bermacam-macam kalau di JavaScript ya. Ada model seperti ini, ada model yang kayak kemarin ya. Nah, seperti ini. Coba ya. Nanti insya Allah nggak error ini. Nah, di sini akan kita coba dulu. Di sini apakah ketika kita konsol. Oh iya iya iya. Kayaknya sih ini belum selesai ya. Ini belum selesai ya. Jadi di sini harus kita kasih mount ya. Mounted. Nah, get customer. Nah, kita coba dulu ya. Nanti baru kita latihan. Get customer. Oke. Get customer error. Sebentar, saya cek dulu yang dokumentasinya. Mounted. Bentar. Oke. Berarti di sini harus kita coba dulu ya. Sebentar. Mounted. Oh, ini dikasih disk.
Oke, tadi cuman kurang koma ya di sini. Tadi ya posisinya seperti ini, jadi error semua. Memang kita foto ketelitian semua ini. Jadi ini saya kasih koma ya. Oke, baru hasilnya tidak error ya. Nah, ketika kita jalankan ya, sini ya. Ketika kita jalankan, kita membuat metode ya di sini. Nah, kita jalankan get customer, lalu res Axios ya, kita ngeload ke Postman tadi, lalu kita konsol. Yang di konsol adalah res ya. Nih. Nah, metode ini kalau tidak dipanggil itu tidak akan jalan ya. Jadi metode ini kalau tidak panggil maka tidak jalan. Nah, maka di sini akan kita panggil di mounted. Nah, mounted ini metode untuk khusus untuk ketika di reload akan berjalan langsung ya. Jadi mounted ini fungsinya adalah tempatnya metode atau atribut yang ditaruh di sini itu ketika di refresh langsung dijalankan. Jadi logikanya kayak seperti konstruktor ya. Jadi kayak seperti konstruktor. Jadi ketika dijalankan halamannya maka mounted akan menjalankan semua script yang ada di dalamnya. Gitu ya. Ini asinkron apa? Coba kita cek ya. Apakah mempengaruhi? Oh, tidak mengaruhi ya wes. Karena di sini kan sudah ada asinkron ya. Jadi di sini nggak perlu pakai asinkronnya lagi. Nah, gini ya. Ini saya kasih konsol log ya. Maka nanti otomatis ini akan tampil di sini. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini. Kalau misalkan kita lihat di sini, nah, disinilah nanti yang akan kita ambil data-datanya. Nah, data yang kita ambil adalah ini, data. Nah, data inilah yang nanti akan kita kelola ya. Data 0. Nah, ID customer 1 Budi Gunawan tampilkan. Ini ID-nya 0 1. Nah, ID customer-nya 2 tampil ya. Nah, inilah yang nanti akan kita ambil ditaruh di list di sini di tabel. Ya, oke. Silakan sekarang kalian mempraktekkan sampai tampil konsol di sini ya. Oke, silakan. Oke, nah kalau sudah kita konsol hasilnya muncul ya. Nah, jadi yang nanti kita pakai itu adalah ini ya. Jadi nanti yang kita pakai itu kita panggilnya mulai dari data. Ya. Kita panggil mulai dari data dan sebagainya ini. Ini data ya, mulai dari data. Jadi mulai dari data. Nah, agar customer ini ada isinya, ya agar customer ini ada isinya, maka yang nanti kita isi adalah ini ya. Jadi this titik data customer oke, sebentar. Kayak gini. Res titik data. Ini ya. Nah, karena yang kita butuhkan itu ini ya masalahnya ya. Karena yang kita butuhkan itu bukan datanya tapi 0 dan 1 ini ya. 0 1 ini yang kita ambil buat untuk perulangannya. Ya. Nah, maka yang kita tampilkan, yang kita panggil adalah nanti data gitu ya. Nah, di sini kita panggil data. Ya. Jadi data ini berasal dari inspect elemen konsol ini kita ambil datanya nih. Nah, ini nama datanya. Ya. Oke. Res titik data. Nah, sehingga res titik data ini isinya adalah 0 1. 0 isinya datanya, 1 isinya datanya. Jadi setiap baris. Ya. Nah, baru kalau misalkan seperti ini sudah selesai, nah, maka sekarang akan kita tampilkan di sini. Ini boleh kamu hapus ya, nggak apa-apa ini. Ini kan hanya diuji tadi. Coba menguji aja. Nah, baru di sini akan kita tampilkan sekarang. T body nah, gini TR nah, gini ya.
Oke, kita lihat contoh dulu. Nah, oke, seperti ini ya contohnya. Oke, berarti nanti di sini akan kita kasih for ya. V for. Nah, gini ya. Nah, di sini data customer. Nah, ini ya. Sesuai dengan contoh ini. Nah, baru di sini akan kita kasih customer index. Nah, gini ya. Jadi gini logikanya. Jadi customer ini, jadi ini ya. Data customer ini saya ambil dari data customer yang menyimpan nilai, ya. Nah, setelah itu akan kita tampilkan datanya menggunakan for. Ya. Nah, lalu nanti datanya, data dari data customer-nya akan tersimpan ke dalam variabel customer. Lalu indeksnya apa? Indeksnya itu adalah nanti isinya 0, 1, 2, 3 ya. Jadi barisnya. Jadi indeks ini akan terisi nilai ini 0, 1. Kalau datanya lebih banyak ya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu namanya indeksnya. Ya, indeksnya itu nanti isinya adalah 0, 1, 2 berdasarkan dari konsol log tadi. Oke. Baru sekarang kita akan menampilkan. Nah, berhubung di sini saya butuh nomor misalkan, maka kita bisa memanfaatkan indeks. Indeksnya berhubung startnya 0, maka di sini akan kita kasih indeks plus 1. Ya, indeks plus 1 artinya nanti akan yang nomor pertama akan tampil 1. Ya, karena indeks ini posisinya 0. Lalu berikutnya di sini akan saya ketikkan customer. Coba saya lihat dulu ya, titik ya. Customer titik nama customer. Ya, kita cek dulu di phpMyAdmin apakah benar. Nah, ini ya. Nama customer, alamat, username, password. Oke. Customer, nama customer. dd customer titik alamat. Customer titik username. Oh, ini kurang anunya. Ya. Titik password. Baru nanti ada tombol di sini ya. Misalkan edit, hapus. Oke, sementara ini. Nah, silakan dicoba ya. Jadi ini skripnya yang ini ya. Oke, nah biar kelihatan. Ini untuk menyimpan data ke variabel array ya. Nah, lalu data variabel array ini akan kita tampilkan di TR ya, agar bisa tampil ke sini. Please coba silakan. Oke, sebentar kita coba dulu ya, bisa apa enggak? Takutnya error. Ulangi lagi. Mana tadi? Oke, ini. Nah, punya saya bisa langsung tampil ya. Ini tampil ya. Nah, punya kamu harus tampil juga. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Oke, nah untuk pertemuan hari ini cukup segini ya. Nanti akan kita bahas untuk edit, hapus, dan tambah.
Nah, ini seperti itu. Terima kasih.